Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 11 Oktober 2020. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1-6. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari Kau.
atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ya Tuhan, sumber cinta kasih, kami datang dengan kerendahan hati memohon pengampunan-Mu atas setiap kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami. Di tengah kehidupan rumah tangga kami, masih sering terjadi perselisihan, beda pendapat yang dikarenakan lebih mengutamakan ego kami sendiri daripada merendahkan hati untuk mau mendengar satu sama lain. Kami mohon pengampunan-Mu dan ajarlah kami untuk belajar mendengar dengan hati kami. Ampuni kami juga jika di dalam keluarga kami belum mampu mewujudkan kehidupan persekutuan dengan mendengarkan firman-Mu setiap hari. Sebagai keluarga yang Kau tempatkan di tengah-tengah masyarakat, kami juga belum mampu menjadi saksi-Mu. Masih sering menjadi batu sandungan bagi keluarga-keluarga lain yang mengenal-Mu. Kini, tolonglah kami, layakkan keluarga kami sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan kami yang Kau panggil hidup sendiri, Kau mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu, mendengarkan didik-Mu, ajaran-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang maha mulia. Kasihanilah kami, berilah kami kemampuan untuk mendengarkan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang maha mulia. Kasihanilah kami, berilah kami kesanggupan menempuh setiap kesulitan bersama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang maha mulia. Kasihanilah kami, berilah kami kesempatan untuk memuliakan-Mu. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, atas setiap kasih setia-Mu, kami mengucapkan syukur. Ya Allah, atas setiap perintah dan firman-Mu, ajarlah kami untuk menyimak, mendengar, dan menjadi pelaku-pelaku sabda. Semuanya ini kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua, nasihat-nasihat terakhir, Filipi 4 ayat 1-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
hatiku. Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Istana yang paling indah adalah keluarga. Begitulah syair lagu Keluarga Cemara, dan memang begitulah yang diharapkan. Keluarga menjadi istana yang paling indah. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain keluarga. Tidak ada tempat yang paling menenteramkan selain keluarga.
Saudara-saudara, melalui bulan keluarga saat ini, semoga harapan kita menjadi kenyataan. Meskipun rumah kita bukan istana, namun dalam keluargalah kita merasa berbahagia. Dalam keluarga, kita dapat mengungkapkan dengan bebas perasaan, keinginan, dan impian kita. Dalam keluarga yang suntuk bekerja disegarkan, dalam keluarga anak-anak tumbuh dengan gembira, dan dalam keluarga orang tua memiliki damai sejahteranya. Tema bulan keluarga tahun ini adalah seni merawat keluarga. Dalam masa pandemi sekarang ini, keluarga menjadi lebih sering berkumpul atau bertemu. Karena banyak yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Masa pandemi justru menjadi kesempatan untuk merayakan hidup berkeluarga. Menjadi kesempatan untuk meningkatkan kasih dalam rumah tangga, sehingga KDRT menjadi singkatan dari kasih dalam rumah tangga, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kasih yang hidup akan merawat keluarga berbahagia, laksana tinggal di istana yang indah. Meskipun kita tahu tinggal di istana juga belum tentu berbahagia. Saudara-saudara, menurut kabar dari media sosial, dalam masa pandemi ini terjadi peningkatan jumlah keluarga yang bermasalah. Bermasalah karena orang Jawa memiliki peribahasa mangan ora mangan sing penting kumpul, sekarang keturutan. Ada yang bisa kumpul-kumpul namun tidak bisa makan karena kena efek PHK. Ada yang bisa makan namun tidak bisa kumpul karena kena efek lockdown. Bisa makan itu soal ekonomi dan bisa kumpul itu soal relasi. Dan ternyata kumpul-kumpul itu penting, makan-makan juga penting. Dan kita ingin keluarga kita bisa kumpul-kumpul sekaligus, bisa makan-makan terus. Kita ingin keluarga kita, ekonominya sehat, dan relasinya semakin erat. Pandemi dengan berbagai efeknya diakui atau tidak, memang memberikan tekanan dalam kehidupan keluarga kita. Namun rasanya akan tambah bermasalah jika justru kecemasan yang menguasai kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Mengapa hal ini menjadi penting? Tidak khawatir dan bersyukur, karena sumber hidup kita dari Allah dan bersama Allah. Dari Allah hidup kita berasal. Dan dari Allah berkat-berkat disediakan untuk pemeliharaan kita. Bersama Allah yang lemah dikuatkan dan bersama Allah yang sesak dilegakan. Bersama Allah yang haus disegarkan dan yang lapar dikenyangkan. Seumpama gembala, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang penuh integritas, yang memastikan terpenuhinya kebutuhan domba-dombanya. Yaitu kita semua, Anda dan saya, seperti yang digambarkan pemazmur dalam Mazmur 23 bahwa Allah, Tuhan, bagaikan gembala yang tekun merawat, memelihara, dan menjaga domba-dombanya.
Air yang jernih, rumput hijau, aman dari gangguan, itulah hidup dari Allah dan bersama Allah. Dan di dalam gambaran Yesaya 25 ayat 1 sampai dengan 9 di sana diungkapkan Allah menyatakan rancangan yang ajaib. Menjadi tempat pengungsian yang lemah, menghapus air mata, bahkan membuat perjamuan untuk kumpul-kumpul dan makan-makan umatnya. Allah memastikan keselamatan umatnya. Lalu bagaimanakah semestinya yang harus kita ungkapkan? Ia sudah selayaknya dan sepantasnya, syukur dinaikkan, pujian dihunjukkan. Syukur semestinya menjadi nafas hidup kita dan pujian mewarnai pikiran, ucapan, dan tindakan. Sayangnya kita akui belum tentu demikian. Tidak setiap anugerah diterima dengan puji dan syukur kita. Sebagaimana disampaikan di dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 kepada kita. Melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sana dikisahkan seorang raja telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pesta pernikahan putranya. Masakan lembu, sapi, dan ternak menjadi menu pokok kuliner. Kalau biasanya tamu yang datang banyak, makanan sudah tidak ada. Dalam kisah kita tidak biasa, makanan banyak yang datang tidak ada. Para tamu undangan tidak ada yang bersedia datang. Masing-masing punya alasan, ada urusan ini dan ada urusan itu. Mereka kompak tidak hadir alias memboikot acara. Tidak diindahkan undangan. Masalahnya ini undangan pesta dari raja yang berkuasa. Dalam konteks semacam ini, respon yang menyepelekan membuat sang raja murka dan hukuman ditimpakan kepada mereka. Kemudian sang raja membuka gelombang undangan kedua. Kali ini undangan dialamatkan kepada semua orang yang baik dan yang jahat. Semua boleh masuk. Dan ketika sedang pesta, sang raja hadir. Ia menyapa para tamu. Dan ternyata ada tamu pesta yang tidak seperti biasanya. Biasanya setiap yang datang memenuhi undangan pesta, apalagi dari raja, wajar dan wajib hukumnya untuk berdandan dan mengenakan pakaian pesta sewajarnya. Dan jika tidak punya, tuan rumah telah menyediakan pakaian pesta di ruang sebelah. Tinggal pakai saja. Orang ini tampaknya sengaja meremehkan pesta raja dan ini membuat sang raja kembali murka. Tentu saja hukuman ditimpakan kepadanya. Saudara-saudara, cerita perumpamaan ini tidak mengungkapkan apa yang semestinya, yang seharusnya menjadi respon, tanggapan manusia atas undangan dari Allah, berkat dari Allah, untuk hidup bersama Allah di dalam kerajaannya baik di bumi maupun di surga. Ternyata bukan ungkapan puji dan syukur yang dinaikkan terhadap undangan untuk hidup dari dan bersama Allah. Manusia tidak bersedia menyambutnya. Selalu ada alasan menolak undangannya karena urusan yang lebih penting daripada menyambut uluran rahmat dan cinta kasih-Nya. Atau menyatakan ya, bersedia, namun tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara, demikianlah respon manusia. Barangkali saya, dan mungkin juga Anda terhadap Allah. Ada yang jelas-jelas menolak undangan untuk hidup bersama Allah.
seperti para pemimpin Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Ada yang mengatakan bersedia, namun tidak diikuti dengan perbuatan nyata. Tentu bukan ini yang perlu dilakukan untuk merawat keluarga kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, Allah hadir di tengah keluarga kita, dan kita tidak mungkin menolaknya, sebab Ia, Allah, Tuhan, sumber hidup kita. Tentu jika kita menolak, maka kita tidak hidup di dalam kerajaan-Nya. Yang kedua, bawalah keluarga kita berjumpa dengannya. Berkat-berkatnya terus mengalir dan menghidupi kita. Dan sudah semestinya kita naikkan puji dan syukur melalui setiap tindakan kita. Dengarkanlah suaranya dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan "Ku dengar panggilan Tuhan". Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucap pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Engkaulah gembala yang baik, yang terus memimpin, menyertai, menuntun setiap domba-domba. Kami semua meskipun seringkali kami merasakan hidup kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami terus dimampukan untuk menaikkan puji dan syukur kami melalui setiap pernyataan tindakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Senantiasa mendengarkan dan melakukan firman-Mu, sehingga terwujud keluarga kami, mencerminkan sebagai keluarga-Mu, ya Allah. Kiranya kami dimampukan untuk semakin memahami, mendalami, dan menghayati betapa cinta kasih-Mu yang akan memampukan kami untuk mengasihi, mencintai, dan merawat keluarga kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kehidupan anak-anak kami, kaum muda, remaja, dewasa, dan adiuswa dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Engkau yang akan terus memampukan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam kehangatan relasi kami masing-masing keluarga, maupun juga tetap menaikkan syukur di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang kami alami. Terima kasih, ya Allah, untuk setiap tuntunan dan penyertaan-Mu bagi gereja Tuhan di tempat ini. Demikian juga ketika telah diselenggarakan pelerahan kemajelisan dan diselenggarakan juga perubahan fungsional dan jabatan kemajelisan yang ada, agar dapat melakukan pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah setiap kasih setia-Mu yang akan memampukan kami yang mengalami kesulitan dan berbagai macam keadaan. Terlebih ketika saat-saat ini, di mana-mana tempat terjadi demonstrasi untuk merespon Omnibus Law. Kiranya kasih-Mu, tuntunan-Mu yang akan tetap menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan yang dirindukan oleh berbagai pihak. Hadir, pimpin kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa yang akan memampukan kami juga untuk terus mewartakan kebenaran, keadilan, kemanusiaan di mana-mana tempat. Sertai para pemimpin-pemimpin kami, agar sungguh mendengarkan apa yang dikehendaki oleh orang banyak dan mengutamakan panggilan hati nurani. Kami mohon penyertaan-Mu, ya Allah, untuk setiap sahabat-sahabat kami yang merayakan penyertaan-Mu melalui ulang tahun mereka dalam minggu-minggu ini. Kami mohon berkat, kebahagiaan, limpahan rezeki, dan damai sejahtera-Mu bagi Bapak Wijono, Bapak Sartono, Bapak Sugiarto, Christine Puji Oktaviolia, Francisca Oktaviani,
Ibu Endang Endartini, Amadea Faustin, Angelia Kristi Frenada, Ibu Rika Wijayanti, Tabita Aurelia Kristi, Anjani Pramesti Putri Sekar, Bapak Redi dan Bapak Ibnu Sukamto. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang Engkau limpahkan. Biarkanlah kami serahkan kehidupan kami dalam macam ragam keadaan, baik sehat maupun sakit, susah maupun senang. Ajarlah kami untuk memuji dan bersyukur, untuk mendengarkan dan melakukan suara dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, di dalam ibadah saat ini kami bersyukur Kau beri kami kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang sesungguhnya berasal daripada-Mu. Terimalah juga segenap hidup kami, keluarga kami pun pakailah menjadi alat di tangan-Mu untuk membangun kehidupan bersama dalam cinta kasih. Berkati juga para majelis yang mengelolanya agar tepat penggunaannya dan menjadikan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Dengarkanlah dan lakukanlah kehendak-Nya, sebab pemeliharaannya sumber kehidupan kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu hati mengasihi-Mu,